bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil Jalla Jalaluh. Dan sebelumnya saya mau tanya dulu semua Bapak Ibu, sehat-sehat semua? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dipanjangkan umurnya sama Allah. Mau panjang umur Bapak Ibu? Kalau dikabulkan sama Allah umurnya mau berapa? Hah? Kalau dikabulkan sama Allah umur tak mau berapa? Ada mau 200? 100? Hah? Ada yang mau 100? Ingat Ki, yang mau 100 ingat Ki umur tak sekarang, siapa tahu 99 mi. Berarti 1 tahun lagi. Ada yang mau seperti Nabi 63? Ada yang mau seperti Nabi 63? Nah, ingat siapa tahu 62 mi. Berarti 1 tahun lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan minta apapun yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, terserah. Minta sama Allah. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku kata Allah, akan kukabulkan kata Allah. Dan Allah tidak pernah membatasi apa yang kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lucu kalau ada orang yang minta sama Allah terus dia batasi. Ya. Enggak usah ke Allah deh, saya terlalu banyak dosa, nanti enggak diampuni dosa-dosaku. Ya, lucu, berarti dia batasi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah deh, saya malu-malu datang ke Allah, soalnya kemarin saya datang, habis itu saya maksiat, datang lagi sama Allah, bermaksiat lagi, datang lagi sama Allah, bermaksiat lagi. Tidak usah datang sama Allah, tidak diterima doaku. Saya main-maini Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia sudah berprasangka buruk sama Allah. Yang kedua, dia batasi Allah Subhanahu wa taala. Allah jangan dibatasi. Makanya kalau minta jangan nanggung-nanggung. Minta yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipanjangkan umur kita sama Allah, tapi guru kami berkata, Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi, kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta, jangan pernah lupa ikutkan berkahnya. Berkah. Karena banyak orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, minta panjang umur, alhamdulillah dikabulkan. Tapi dia lupa kasih ikut berkahnya, akhirnya apa? Bertambah umurnya tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya. Bertambah umurnya, dia minta sama Allah, alhamdulillah dikabulkan. Itu Allah pasti dikabulkan. Tidak mungkin tidak. Makanya rugi orang yang tidak berdoa sama Allah. Ya, pasti dikabulkan sama Allah. Kalau tidak sekarang dia minta, tidak hari ini dikabulkan, tidak malam ini dikabulkan, besok dikabulkan. Kalau tidak besok dikabulkan, nanti Allah bilang lihat dulu, kalau sudah baik nanti dikasih. Ya, dikabulkan sama Allah, minta sama Allah. Kalau tidak ditunda, kalau tidak dipending sama Allah, Allah ganti. Kalau tidak diganti sama Allah, Allah simpan di akhirat, dan tidak ada yang lebih bagus ya daripada doa yang kita panjatkan kecuali Allah simpan di akhirat. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadir di sini semua mudah-mudahan ya setelah dipanjangkan umurnya oleh Allah, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu bahagia atau tidak? Enggak pernah mau. Bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Tidak ada susahnya? Tidak ada susahnya? Tidak ada, alhamdulillah ya. Siapa? Guru kami berkata Al Habib Novel bin Muhammad Al Idrus, siapa orang yang bahagia di dunia, maka di akhirat dia nanti bahagia. Itu bagusnya orang bahagia di dunia. Ya. Siapa orang yang bahagia di dunia, di akhirat nanti dia bahagia. Siapa orang yang suka kasih susah hidupnya di dunia, di akhirat nanti dia tambah Tidak ada susah tak? Saya ulang, tidak ada susah tak? Tidak ada. Enggak ada yang susah. Enggak ada. Ya. Pulang deh. Pusing. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setiap kali setelah sholat Nabi Muhammad berdoa. Jadi ini menandakan Nabi Muhammad sudah sholat berdoa. Ya, ada kan orang tidak mau berdoa, sudah sholat langsung saja pulang. Ya, giliran ada mau Nabi King,
bikin proposal. Ya, percaya sama manusia. Coba minta sama Allah. Jadi itu tandanya Nabi Muhammad habis sholat itu dia baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia di dunia, kemudian ikut bahagia di akhirat. Jadi itu enaknya orang yang bahagia di dunia. Jadi kalau ada orang yang bahagia di dunia, di akhirat pasti dia bahagia. Tapi kalau ada orang yang suka kasih susah dirinya, ila toa. Ya, itu kalau ada orang yang suka kasih susah dirinya, siapa itu? Biar lagi mahal bagaimana maskernya. Ya, biar lagi suka bagaimana apa Nabi bikin, pasti cepat tua. Itu orang yang suka susah. Jadi kalau mau tahu keadaan tak nanti di akhirat Bapak Ibu, susah atau senang, lihat sekarang. Lihat sekarang. Jadi tidak usah khawatir. Ya, enggak usah khawatir bagaimana saya di akhirat. Lihat yang sekarang. Kalau sekarang kita bahagia, di akhirat orang tambah bahagia, tapi minta bahagia yang berkah, karena semua keberkahan itu mencakup. Ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kehidupan harus berkah. Kalau kita mau tenang, rumah tangga mau tenang, minta cari yang berkah. Mau sakinah, mawaddah, warahmah, mau dicintai sama orang, mau saling cinta mencintai, cari yang berkah. Ya, ikutkan selalu keberkahannya, minta selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, setengah dari ceramah saya ini, insyaallah ceramah habis itu setengahnya lagi insyaallah sebentar kita berzikir ya. Fadkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi kalau kita semua mau diingat Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baiknya Allah. Allah ini Bapak Ibu, baiknya Allah ini, kita semua yang hadir di sini diizinkan sama Allah menyebut namanya. Jadi kalau ada orang yang bisa sebut namanya Allah, berarti dia beruntung. Berarti Allah yang mau, bukan kita. Ya, biar kita mau. Kalau Allah nggak mau, tidak ada yang bisa berzikir. Nggak ada yang bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu mudah. Ya, tidak ada yang bisa menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu mudah. Tapi kalau Allah tidak izinkan, lisan tidak bisa berzikir. Lisan tidak bisa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak lisan yang berkata sia-sia? Ada lisan yang dipilih oleh Allah untuk selalu menyebut namanya dan menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang lisannya selalu mencerita kejelekan orang lain. Bayangkan itu. Ada orang setiap hari nak cerita kejelekannya orang lain. Setiap hari dia cerita. Kalau tidak ada orang temani nak cerita, pergi cari teman. Ada tidak yang begitu di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Enggak ada mau ngaku. Ya. Dia cari terus orang. Bagaimana supaya orang tahu itu kalau dia punya dosa, dia punya kejelekan. Ya. Itu bukan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sifatnya Nabi seperti itu. Nabi Muhammad itu cinta sama umatnya. Ya. Nabi Muhammad itu cinta sama umatnya. Jadi itu Allah baiknya. Allah izinkan lisan kita menyebut namanya. Allah izinkan kita nyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad. Setelah kita sebut namanya, Allah balas. Allah sebut kita di depan seluruh para malaikat. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang izinkan kita, dia lagi setelah kita menyebut namanya, dia sebut nama kita. Setelah dia sebut nama kita, dia berikan rezeki yang banyak. Dia kabulkan semua hajat-hajat kita. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau nanya semua Bapak Ibu, ada tidak orang yang bahagia tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ada? Tidak ada. Makanya kalau mau bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mencari kebahagiaan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wallahi itu kebahagiaan yang sia-sia, cita-cita yang sia-sia. Ya. Kita semua di sini maukah? Malu-malu ini. Semua di sini maukah? Maukah? Nggak pernah kabur. Mau kaya, betul. Tapi dekati Allah. Tidak ada yang bisa jadi kaya kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang diberikan kekayaan sama Allah sedangkan dia jauh dari Maha Kaya? Ya. Ya, tidak ada. Enggak ada yang bisa kaya. Makanya dekati Allah yang Maha
Maha kaya, banyak kejar sesuatu, kejar. Dia pikir mungkin usahanya itu, pekerjaannya bisa bikin kaya. Satu kali saja Allah bilang cari saja dulu. Cari bertahun-tahun, terkumpul satu kali jadi kasih hilang sama Allah. Ya, coba bayangkan itu. Ada orang yang setengah mati bekerja, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dikayakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan kaya harta saja, tidak dengan harta zahir saja, tapi harta batin, hatinya kaya, dikayakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil Jalla Jalalu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tidak di sini yang mau anak keturunannya menjadi anak keturunan soleh-solehah? Ada? Mau? Kalau mau dekati Allah, jangan tinggalkan Allah Bapak Ibu. Selalu datangi Allah. Datang kepada Allah itu bukan cuma 5 waktu, khususnya perempuan. Jangan hanya datang sama Allah 5 waktu, datangi di luar 5 waktu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berzikir di dalam masjid, ada orang yang baca Quran di dalam masjid, wajar. Kenapa? Karena dia berada di dalam masjid. Tapi kalau ada orang di luar masjid, mereka masih berzikir, hatinya masih bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, hatinya masih membaca Quran, dia masih membaca Quran, di luar dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu yang luar biasa. Ya. Kalau ada, minta maaf ini, kalau ada orang di dalam masjid masih mengaji, dia sholat, dia ingat Allah, dia ingat Nabi Muhammad, itu biasa saja. Tapi kalau di luar setelah sholat, ya, dia masih berbuat baik, dia masih baca Quran, dia ingat Allah, dia ingat Nabi Muhammad SAW, itu yang hebat. Ya, itu yang luar biasa. Karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil Jalla Jalalu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, zikirnya sebentar itu Bapak Ibu, zikirnya taubatan nasuha, datang kepada Allah, bawa dosa-dosa kita, bawa maksiat-maksiat kita, dan bersyukur kepada Allah yang sebesar-besarnya. Karena kita semua orang yang dipilih, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepadanya. Ya, jangan bawa ilmu kita di hadapan Allah. Ya, jangan bawa kekuatan kita di hadapan Allah, karena Allah tidak butuh dengan itu semua. Jangan bawa pangkat harta jabatan kita di hadapan Allah, karena Allah tidak butuh dengan itu semua. Ya, alhamdulillah Allah izinkan kita di sini semua berkumpul melalui, ya, komunitas tasbih. Ya, komunitas tasbih ini hebat-hebat semua. Mudah-mudahan yang ada di dalamnya, yang berpikir di dalamnya, yang bekerja di dalamnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi, dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai anak-anak keturunannya dijadikan orang-orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hebat semuanya. Kita semua ini orang-orang yang dipilih sama Allah. Jadi datang kepada Allah bawa dosa-dosanya, bawa maksiat-maksiatnya. Katakan kepada Allah kalau kita ini pendosa. Ya, banyak sekarang orang yang minta maaf ini. Ya, Bapak Ibu minta maaf. Banyak sekarang orang yang takbir, mereka salat Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha besar. Berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Berarti orang yang mengatakan Maha besar ketika dia bertakbir Allahu Akbar, berarti mengakui Allah itu Maha besar dan menyatakan dirinya di hadapan Allah kalau dia kecil. Ya. Tapi sekarang kita lihat, setelah dia sholat, ada yang kecilkan dia, ada yang dikecilkan. Kita dikecilkan sama orang lain, marah atau tidak? Ada kecilkan ki, ada yang hina ki, marah ki atau tidak? Marah. Kenapa marah? Padahal kita sudah akui di hadapan Allah. Berarti tidak ada gunanya takbir kita di hadapan Allah. Ya, kita besarkan Allah, Allahu Akbar, berarti kita kecil. Kita tidak punya apa-apa. Datang manusia diuji kita, apakah ini Allah bilang apakah ini hambaku, betul tidak? Merasa kecil dia tidak. Dia tadi membesarkanku, dihadirkan sama Allah. Ya, ujian bagi yang menyatakan dirinya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pas diejek marai. Apalagi perempuan deh, dilempar 1 kali nabalas 5. Ya, coba bayangkan itu. Kenapa? Berarti tidak ada.
kita tidak betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, zikir ini mengajarkan kita kalau bukan siapa-siapa. Ya, datang kepada Allah kalau bukan siapa-siapa. Jadi siapapun yang menghina kita, kalau ada orang bilang itu sana miskin, nah alhamdulillah, memang kita miskin. Yang kaya itu Allah. Yang kaya itu Allah. Kalau ada bilang bodoh, bodohnya itu sana. Ya, alhamdulillah. Memang kita bodoh, kita pintar itu karena Allah yang kasih ilmu. Ya. Banyak orang yang belajar bertahun-tahun, satu kali dikasih pikun sama Allah, hilang itu semua ilmunya. Ya, padahal S1, S2, master, doktor apa segala macam. Ya, bertahun-tahun nak cari ilmunya, satu kali jadi kasih pikun sama Allah, lupa semua. Coba bayangkan itu. Berarti yang punya ilmu siapa? Yang punya ilmu Allah. Ya, yang punya ilmu Allah. Coba. Jadi kita tidak, jadi kalau ada yang hina ki, alhamdulillah. Ya, ada yang bilang-bilang ki, ada yang ejek ki, ucapkan alhamdulillah. Memang saya begitu. Ya, saya ini orang yang tidak punya apa-apa. Yang hebat itu Allah. Yang hebat itu Allah, bukan kita yang hebat, Allah yang hebat. Ya, Allah yang maha baik. Ya, dan mudah-mudahan kita semua ini ya selalu dalam lindungannya Allah. Selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi insyaallah zikirnya sebentar. Tadi saya lihat sholat Isya itu jam 7.30. Hah? 37 ya. 37. Jadi sebentar kode-kode maki siapa tahu lewat ki. Ya. Insyaallah zikirnya sebentar saja. Kemudian ingat ki semua taubatan nasuha. Coba semuanya saya minta keikhlasannya, tundukkan pandangan kita ikhlas karena Allah. Semuanya. Bapak Ibu, tundukkan pandangan kita ikhlas karena Allah. Tidak usah lihat kanan kiri kita, depan kita siapa. Coba lihat diri kita semua yang pendosa. Ya, coba lihat diri kita. Kita uji hati kita ini, apakah hati kita dihijab sama Allah atau tidak? Karena ada orang yang tidak bisa menjangkau Allah, tapi dia bisa merindukannya. Ya, dia bisa merindukannya. Dia bisa merindukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang selalu sebut namanya Allah, tapi dia tidak bisa merindukan Allah. Kenapa? Karena hatinya terhijab. Maka hari ini, malam ini minta sama Allah, mudah-mudahan Allah buka hijab yang ada di dalam hati kita. Coba semuanya, tundukkan pandangan kita ikhlas karena Allah. Tundukkan pandangan kita ikhlas karena Allah. Ya, semuanya datang kepada Allah. Semuanya datang kepada Allah, bawa dosa-dosa kita, bawa maksiat-maksiat kita di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rahman, semua yang hadir malam ini datang kepadamu ya Allah, membawa dosa-dosa kami, membawa maksiat-maksiat kami ya Allah yang begitu banyak, yang begitu besar. Kami yang kotor, kami yang hina ya Allah, kami mohon terima kami. Terima kami ya Allah, akui kami sebagai hamba-Mu. Jangan Engkau hijab hati kami ya Allah. Kami semua yang hadir di sini ingin merindukan-Mu. Semua yang hadir malam ini ya Allah rindu perjumpaan dengan-Mu. Jangan Engkau hijab hati kami, semua menginginkan ya Allah nikmatnya memohon ampun kepadamu, nikmatnya menyebut namamu, dan nikmatnya menyebut nama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh datang mohon ampun kepada Allah. Jangan bawa harta pangkat jabatan kita di hadapan Allah, tapi bawa diri kita selaku pendosa, bawa diri kita selaku pemaksiat, dan mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama-sama istighfar mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya lihat dosa-dosa kita, lihat maksiat-maksiat kita, bawa kepada Allah. Ya Allah, yang pendosa malam ini datang kepadamu, yang pemaksiat datang kepadamu ya Allah. Kami bawa dosa-dosa kami, kami yang kotor, kami yang hina. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubatan nasuha kami ya Allah. Terima taubatan nasuha kami ya Rahman.
Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya semuanya mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terima taubatan nasuha kami, terima taubatan nasuha kami ya Allah. Jangan Engkau hukum kami karena dosa-dosa kami. Bisa jadi ya Allah rezeki kami terhalang, semua hajat-hajat kami terhalang karena dosa-dosa kami. Maka malam ini ya Allah, terima taubatan nasuha kami. Selamatkan kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Semua yang ada di Masjid Nurul Mustaqim ini ya Allah ya Rahman. Selamatkan mereka semua. Mereka semua umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha ya Allah. Minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan. Terima taubatan nasuha kami, terima taubatan nasuha kami ya Allah. Taubatan nasuha. Semuanya tundukkan pandangan kita ikhlas kepada Allah. Ucapkan yang pertama kali alhamdulillahi rabbil alamin. Berterima kasih kepada Allah karena Dia yang mengizinkan kita datang kepadanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukuri kepada Allah. Karena kita termasuk golongan orang-orang yang selalu datang kepadanya memohon ampun kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan ucapkan alhamdulillah karena hati ini begitu merindukan Allah. Di saat kita menyebut namanya, hati ini gemetar merindukannya. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan di antara kita tidak sedikit yang meneteskan air mata karena merindukannya, karena dosa-dosa kita. Maka ucapkan terus alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebut kalimat tahlil ini ikhlas karena Allah. Lihat dosa-dosa kita, lihat maksiat-maksiat kita, datang kepada Allah. Sebut kalimat tahlil ini ikhlas karena Allah, rindukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama-sama ikhlas karena Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la. Allahumma la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami semua yang hadir malam ini setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Cahaya yang Engkau titip di dalam hati kami kekalkan ya Allah sampai nanti kami meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, kekalkan hidayah ini sampai nanti kami meninggal dunia, dan wafatkan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ha illallah, la ilaha illallah, la. Semuanya rindukan Allah. Panggil Allah yang kita tidak pernah merindukannya malam ini, rindukan Allah. Panggil Allah malam ini yang kita selama ini jarang menyebutnya, malam ini panggil Allah dengan kerinduan. Ya Allah, semua yang hadir malam ini merindukanmu ya Allah. Semua yang hadir malam ini merindukanmu ya Allah ya Rahman. Semua yang hadir malam ini merindukanmu ya Allah. Cahaya yang Engkau titip di dalam hati mereka semua kekalkan ya Allah, kekalkan sampai nanti kami meninggal dunia.
illallah, la ilaha illallah. Ilahi, anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuan kami di dunia ini. Engkau tujuan kami, ya Allah. Engkau maksud semua daripada amalan kebaikan kami datang kepadamu. Engkau, ya Allah. Wa ridhaka matlubi, ridhamu lah yang kami cari, ya Allah. Ridhamu yang kami cari, ya Allah. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Izinkan kami semua mencintaimu, ya Allah, ya Rahman. Dan izinkan kami semua mengenalmu siapa engkau sebenarnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami semua bermaksiat karena kami tidak mengenalmu siapa engkau. Kami selalu melakukan dosa karena kami tidak mengenalmu, ya Allah. Maka kenalkan dirimu kepada kami. Kenalkan dirimu kepada kami, ya Allah. Tanamkan rasa takut di dalam hati kami, ya Allah, ya Rahman. Semuanya panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepadanya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Semuanya rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari dulu Nabi Muhammad merindukan kita, sampai saat ini Nabi Muhammad merindukan kita semua. Adakah kita semua merindukannya? Adakah kita semua ingin berjumpa dengannya? Adakah di antara kita semuanya ingin menatap wajahnya, ingin mendengarkan suaranya? Betapa beruntungnya kita semua hadirin ketika Allah mengizinkan Nabi Muhammad menyebut nama kita. Nabi Muhammad, bayangkan betapa bahagianya kita ketika Nabi Muhammad menyebut nama kita. Ya ummati, ya ummati, ya ummati. Nabi Muhammad menyebut nama kita, kita balik di hadapannya, kemudian kita memeluknya. Allah pertemukan kita. Beruntungnya kita, kita manusia yang paling beruntung di dunia ini. Ketika kita semua diizinkan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pandangan yang kami lakukan, ya Allah, pandangan yang kami pakai hanya untuk maksiat saja, ampuni pandangan kami. Jangan karena dosa pandangan kami, ya Allah, menghalangi kami memandang wajah mulia kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa lisan kami. Jangan karena kami suka mencaci maki, menghina para pendosa, menghina para pemaksiat, Engkau hukum lisan kami, ya Allah, agar tidak menyebut nama kekasihmu Nabi Muhammad. Semuanya rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadanya, ucapkan salam dan rindukan Nabi Muhammad. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku merindukan Nabi Muhammad. Aku ingin berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Semuanya sama-sama salawat dan berikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Ya Rasul, ya Rasulullah. Semua umatmu merindukanmu, semua umatmu ingin berjumpa denganmu. Semua umatmu ya Rasul yang hadir malam ini ingin mendengarkan suaramu, ingin memandang wajahmu,
ingin menjabat tanganmu, ingin memelukmu, ingin berkumpul denganmu ya Rasulullah. Mereka semua adalah umatmu ya Rasul. Salawatullah alaika ya Nabi. Semuanya rindukan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alaika salawatullah alaika ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zallamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, kami semua yang hadir malam ini datang kepadamu mengakui dosa-dosa kami, mengakui kesalahan-kesalahan kami, maksiat-maksiat kami ya Allah. Ya Allah, kami yang kotor, kami yang hina datang kepadamu ya Allah. Kami mohon ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah ya Rahman. Terima taubatan nasuha kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, jikalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami termasuk orang yang sangat merugi di hadapan-Mu kelak nanti di yaumil qiyamah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami semua. Bertahun-tahun lamanya kami tersesat ya Allah. Bertahun-tahun lamanya kami jauh darimu ya Allah ya Rahman. Malam ini Engkau berikan kami semua hidayah, Engkau semua titipkan di dalam hati kami cahaya. Maka kekalkan hidayah itu ya Allah sampai nanti kami meninggal dunia, dan wafatkan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman, semua yang hadir malam ini wafatkan kami semua wafat dalam keadaan sujud ya Allah. Wafatkan kami semua wafat dalam keadaan membaca Quran ya Allah. Wafatkan kami semua wafat dalam keadaan berzikir ya Allah ya Rahman. Wafatkan kami semua ya Allah ya Rahman wafat dalam keadaan berselawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan wafatkan kami semua yang hadir malam ini ya Allah ya Rahman wafat dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami semua dan dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ayah dan ibu kami yang sangat berjasa dalam kehidupan kami ya Rahman. Ya Allah, mungkin ayah dan ibu kami sakit malam ini. Angkat semua penyakit-penyakitnya ya Allah. Apapun penyakit yang ada di dalam diri ayah dan ibu kami mohon semua angkat penyakit-penyakitnya ya Allah. Sehatkan ayah dan ibu kami ya Rahman. Panjangkan umur ayah dan ibu kami ya Allah. Baguskan amal ibadah ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ayah dan ibu kami, jika Engkau ingin panggil mereka semua, wafatkan ayah dan ibu kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ayah dan ibu kami yang sudah ada di alam kubur, di alam barzah ya Rahman, berikan kebahagiaan di dalam kubur ayah dan ibu kami. Berikan cahaya di dalam kubur ayah dan ibu kami. Berikan teman yang indah di dalam kubur ayah dan ibu kami, yaitu doa dari anak-anaknya yang soleh-soleha. Ya Allah ya Rahman, jadikan kubur ayah dan ibu kami rodotum min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kumpulkan ayah dan ibu kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad.
Ya Allah, rahmati semua umat kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma aslim ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan semua umat kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, berkahi kami semua di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ya Allah. Izinkan kami melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ya Allah. Khususnya di bulan Rajab ini ya Allah, izinkan kami semua selalu datang kepadamu, memohon ampun kepadamu ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami semua yang hadir malam ini bulan suci Ramadan ya Allah, dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan bahagia ya Allah. Allahumma sahhil lana umurana ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah, wa umur walidina wa umur masayikhina fid din, wa umur komunitas tasbih ya Allah ya Rahman, komunitas BDM ya Allah ya Rahman, pengurus Masjid Durul Mustaqim ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit. Semua yang hadir malam ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan kita oleh Allah, dan anak keturunan kita semuanya dijadikan anak keturunan yang soleh solehah. Wallahu muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.